Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan investasi pada efek tertentu. Silakan menyimak. Nah, di sini ada definisi aset lancar. Aset lancar itu merupakan komponen penting dalam struktur laporan keuangan perusahaan karena mencerminkan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung keberlangsungan operasional usaha. Nah, di antara berbagai jenis aset lancar, kas dan investasi pada efek tertentu memiliki karakteristik khusus yang tidak hanya penting dari sisi akuntansi komersial, tetapi juga memiliki konsekuensi signifikan dari sisi fiskal atau perpajakan. Nah, aspek fiskal dari kedua aset tersebut menjadi perhatian utama perusahaan dalam jangka memastikan kepatuhan pajak sekaligus optimalisasi beban pajak yang timbul. Kemudian itu ada setara kas yang diakui dalam akuntansi. Kas yang mencakup uang tunai yang tersedia untuk digunakan langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Jenis kas itu meliputi tunai di tangan, saldo rekening giro di bank, cek yang diterima dan belum dicairkan, serta wesel bank atau wesel pos. Kas merupakan aset yang sangat likuid dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, perbedaan utama kas dan setara kas itu sendiri adalah kas adalah uang tunai dan siap dipakai yang langsung dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Setara kas itu adalah aset yang bisa segera dikonversi menjadi kas tanpa kehilangan nilai. Ini digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan jangka pendek. Kemudian itu ada konsep pembukuan tabungan. Konsep pembukuan tabungan diterapkan dalam akuntansi. Nah, konsep pembukuan tabungan ini melibatkan pengakuan saldo tabungan sebagai kewajiban bank kepada nasabah. Karena dana yang disimpan oleh nasabah itu merupakan utang yang harus dibayar kembali oleh bank, setiap tabungan dicatat sebagai peningkatan kas atau bank dan diimbangi dengan peningkatan akun tabungan sebagai kewajiban. Nah, sebaliknya, penarikan tabungan dicatat sebagai pengurangan kas atau bank dan pengurangan akun kewajiban tabungan. Nah, pengukuran saldo tabungan dilakukan berdasarkan nilai nominal saldo yang dicatat, termasuk bunga yang telah diperhitungkan tanpa penyesuaian nilai pasar karena tabungan merupakan liabilitas jangka pendek. Kemudian ada klasifikasi investasi pada efek menurut standar akuntansi. Nah, klasifikasi investasi pada efek menurut standar akuntansi ini umumnya bagian menjadi beberapa kategori utama, yaitu efek yang diperdagangkan, efek tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang diperdagangkan adalah efek yang dibeli terutama untuk dijual kembali dalam waktu singkat dan diukur berdasarkan nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat di dalam laba rugi. Kemudian itu ada perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Nah, perlakuan akuntansi atas investasi pada efek utang dan ekuitas ini diatur dalam PSAK 71 yang mengharuskan perusahaan mengklasifikasikan investasi berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kasnya. Pada efek utang, akuntansi mengenal 3 kategori pengukuran, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI, dan nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Nah, untuk kesimpulannya itu, aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan investasi pada efek tertentu menunjukkan bahwa terdapat beberapa mendasar antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan dalam penentuan pendapatan nilai aset. Kas pada dasarnya tidak menimbulkan implikasi fiskal karena tidak menghasilkan penghasilan langsung. Namun saldo kas yang dibatasi penggunaannya atau berbentuk instrumen tertentu tetap harus diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Florentina Sitompul mengucapkan terima kasih.